Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 9. Apakah engkau mengira bahwa penghuni gua dan rokim itu termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Inilah kisah nyata Ashabul Kahfi, bukti kekuasaan Allah yang luar biasa. Di masa lampau, di sebuah negeri yang jauh, hiduplah suatu kaum yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim. Raja ini memaksa seluruh rakyatnya untuk menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Barang siapa yang menolak dan tetap beriman, maka ia akan diancam dengan siksaan yang berat, bahkan hukuman mati. Di tengah kegelapan syirik dan kezaliman yang melanda negeri itu, Allah memberikan hidayah kepada sekelompok pemuda yang hatinya telah Allah teguhkan. Mereka adalah generasi muda yang memiliki keteguhan iman yang luar biasa. Meskipun belia, mereka menolak untuk mengikuti kebatilan yang dilakukan oleh kaum dan rajanya. Dengan penuh keberanian, mereka menyatakan di hadapan kaumnya, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak akan menyembah Tuhan selain Dia. Sungguh jika kami melakukan itu, maka kami telah mengatakan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Karena takut iman mereka terus diuji dan terancam, para pemuda yang soleh ini memutuskan untuk meninggalkan rumah, harta dan keluarga mereka. Mereka melarikan diri ke sebuah gua yang terpencil di lereng gunung yang tinggi, dengan harapan hanya Allah yang menjadi pelindung mereka. Setelah sampai di dalam gua yang gelap dan sepi, mereka berdoa dengan penuh keikhlasan dan ketawaduan. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menidurkan mereka dengan tidur yang sangat pulas. Allah menutup telinga mereka sehingga tidak mendengar suara apapun. Tubuh mereka dibolak-balikan ke kanan dan ke kiri agar tidak rusak oleh waktu. Mereka tertidur dalam keadaan yang terjaga selama 309 tahun lamanya, sebagai tanda kekuasaan Allah atas waktu dan alam semesta. Di mulut gua, seekor anjing setia ikut menjaga mereka. Gua itu terlihat begitu menakutkan dan gelap bagi siapapun yang lewat, sehingga tidak ada satupun yang berani mendekat selama ratusan tahun. Sementara itu, di luar gua waktu terus berjalan. 309 tahun berlalu. Kerajaan zalim itu telah hancur. Agama tauhid telah menyebar luas di negeri tersebut. Dunia telah berubah total. Namun para pemuda itu masih tertidur dengan tenang di dalam gua. Akhirnya Allah membangunkan mereka dari tidur panjangnya. Mereka terbangun seolah-olah baru tidur sebentar saja, 1 hari atau setengah hari. Mereka saling bertanya-tanya, merasa heran dengan apa yang terjadi pada diri mereka. Salah seorang di antara mereka ditugaskan pergi ke kota untuk membeli makanan. Ketika sampai di kota, ia sangat terkejut. Segala sesuatu telah berubah. Mata uang yang dibawanya sudah tidak dikenal lagi oleh penduduk. Ia pun mulai menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Penduduk kota pun terheran-heran melihat pemuda itu. Berita tentang keberadaan pemuda-pemuda aneh ini menyebar dengan cepat. Banyak orang datang ke gua untuk melihat langsung keajaiban tersebut. Ketika orang-orang melihat para pemuda itu, mereka berbeda pendapat tentang jumlahnya. Ada yang mengatakan 3 orang, ada yang mengatakan 5 orang, dan yang paling banyak mengatakan 7 orang.
dengan anjing adalah yang kedelapannya. Allah berfirman, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui dengan pasti kecuali sedikit orang saja. Akhirnya para pemuda itu wafat dalam keadaan beriman kepada Allah. Kisah ini Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai bukti kekuasaannya, bahwa Allah Maha Kuasa membangkitkan manusia setelah mati, dan bahwa waktu bagi Allah adalah sangat mudah. Pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Pertama, lindungi iman kita meskipun harus meninggalkan segalanya. Kedua, pemuda adalah harapan umat jika imannya diteguhkan. Ketiga, jangan pernah sombong menolak kebenaran yang datang dari Allah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.